Kasta sepak bola tertinggi di Italia, Serie A, kedatangan banyak talenta baru dari berbagai penjuru dunia, tak terkecuali dari Asia. Setidaknya ada 3 pemain baru berpaspor Asia yang akan bermain di Serie A 2024-25. Striker kawakan Iran Mehdi Taremi didatangkan Inter secara cuma-cuma dari Porto. Sebelumnya, bek timnas Indonesia, Jay Itzes, terlebih dahulu memastikan diri main di Serie A setelah berhasil meraih promosi bersama Venezia. Kabarnya Bang Jay juga diincar oleh rival sekota Juventus, Torino. Teranyar, kiper yang bakal menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang, Zion Suzuki, didatangkan oleh Parma untuk mengisi slot yang pernah dipegang oleh Gigi Buffon. Lantas siapa saja pemain berpaspor Asia lainnya yang sudah menginjakan kaki di negeri Pisa sebelum nama-nama tadi? Berikut adalah 10 pemain top Asia yang berhasil menembus Serie A. Hidetoshi Nakata. Setelah 3 tahun bermain bersama Belmer Hiratsuka, Hidetoshi Nakata, pemuda 21 tahun yang datang dari negeri jauh, menginjakan kakinya di Italia. Nakata datang dengan status pemain tim nasional. Sebab beberapa minggu sebelumnya, Nakata selalu masuk sebagai pemain utama Samurai Biru yang gagal lolos ke fase gugur Piala Dunia 1998. Sultan Syahrir pernah berkata, "Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan." Ungkapan tersebut memang tak sepenuhnya salah. Sebab, kedatangan Nakata ke Italia sendiri merupakan sebuah perjudian. Bagi Luciano Gaucci, pemilik Perugia kala itu, Nakata adalah perjudian yang dimenangkannya. Bagaimana tidak? Dirinya berani menjudikan uang sebesar 3,5 juta euro untuk pemuda dari liga dan negara antah berantah. Nominal yang apabila ditambah beberapa peser uang lagi, akan setara dengan biaya yang dikeluarkan Inter untuk membeli pemuda prospek bernama Andrea Pirlo dan striker yang tak perlu lagi diragukan kehebatannya, si kuncir ilahi Roberto Baggio. Dilansir dari Transfer Market, Inter hanya mengeluarkan 3,8 juta euro untuk mendatangkan keduanya di musim panas yang sama dengan kedatangan Nakata. Namun perjudian tersebut kelak menghasilkan pemasukan yang besar untuk Perugia. 18 bulan berikutnya, Nakata laku dijual ke AS Roma. Tim ibu kota tersebut harus merogoh kocek sekitar 21,6 juta euro untuk mendatangkannya, alias hampir 7 kali lebih besar dari biaya kedatangannya. Tak hanya itu, dilansir dari The Gentleman Ultra, Luciano Gaucci juga kebanjiran pesanan jersey Perugia bernomor punggung 7, alias kepunyaan Nakata. Performa apiknya di Umbria membuatnya menjadi idola baru di negeri Pisa. Tercatat, setidaknya ada 70.000 pesanan yang menghendaki nama Nakata di jersey Perugia yang dibelinya. Bersama Perugia, Nakata berhasil mencetak 14 gol dan 10 assist hanya dalam 1,5 musim. Meskipun tidak terlalu mendapat tempat di AS Roma, Nakata berhasil membantu Il Lupi meraih Scudetto. Seperti yang ditulis Rossi Finza di The Flanker, performa Nakata sebagai super sub yang membantu AS Roma mengejar ketertinggalan 2-0 dari Juventus adalah laga yang paling vital dalam perburuan gelar kala itu. Setelah AS Roma, Nakata melanglang buana ke beberapa klub lain. Dia pernah berseragam Parma dan meraih 1 Coppa Italia. Setelahnya, sang samurai bermain untuk Bologna, Fiorentina, hingga Bolton Wanderers di Manchester Raya. Setelah semusim bersama Bolton dan membantu Jepang selama Piala Dunia 2006, Nakata memutuskan pensiun dalam usia yang cukup muda, 29 tahun. Shunsuke Nakamura. Shunsuke Nakamura adalah bukti nyata efek dari kedatangan Hidetoshi Nakata. Selain menguntungkan dari segi bisnis, mendatangkan talenta Jepang bisa menjadi berkah tersendiri di atas lapangan. Regina yang baru saja promosi mendatangkannya dari Yokohama F. Marinos pada musim panas 2002. Meskipun tak mendapat apa-apa di Regina, performa Nakamura tetap akan selalu diingat. Seperti yang ditulis oleh EFC, Nakamura adalah pemain yang akan diingat lewat tendangan bebasnya.
Nakamura menghabiskan 3 musim bersama Regina dan mencetak 12 gol serta 10 assist. Setelahnya, Nakamura bermain bersama Glasgow Celtic, lalu kembali ke Jepang dan baru pensiun di usia 44 tahun. An Jung-hwan. An Jung-hwan adalah nama pemain Asia yang juga akan diingat publik Serie A. Pemain yang bermain untuk Perugia selama 2 musim tersebut pernah menggemparkan publik karena dipecat oleh Perugia. Setelah Italia dizalimi habis-habisan tanpa tedeng aling-aling oleh Korea Selatan di Piala Dunia 2022, An Jung-hwan menjadi target kemarahan warga Italia, khususnya Luciano Gaucci. Pemilik Perugia tersebut jelas marah besar negaranya diinjak-injak di hadapan publik. Sialnya, bagi An Jung-hwan, dirinya merupakan karyawan dari Gaucci. Alhasil kontraknya diputus secara sepihak. Performanya di Perugia pun sebenarnya tak impresif. Sebagai penyerang, dirinya hanya mampu mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 34 laga. Rahman Rezai. Salah satu bek terbaik yang pernah dihasilkan Iran, Rahman Rezai, didatangkan oleh Perugia pada musim panas 2001. Nampaknya kala itu, Luciano Gaucci benar-benar terobsesi dengan pemain Asia setelah kesuksesannya mendatangkan Nakata. Bersama Perugia, Rezai bermain sebanyak 40 kali dalam 2 musim. Setelahnya, Rezai pindah ke Messina Peloro di Serie B untuk kemudian membawanya promosi. Musim pertamanya promosi, Rezai berhasil membantu timnya finish di posisi ke-7 Serie A 2004-2005. Di musim tersebut, Rezai juga sempat mengalahkan AC Milan dan Inter. Setelah 109 laga berseragam Messina Peloro, Rezai sempat berbaju Livorno. Takayuki Morimoto. Takayuki Morimoto mengawali debutnya di Serie A pada Januari 2007 dengan sebuah gol. Gol pemuda yang kala itu masih berusia 18 tahun di menit ke-88 berhasil menyelamatkan Catania dari kekalahan setelah berhasil mengimbangi Atlanta 1-1. Setelah laga tersebut, total masih ada 97 laga yang dijalani Morimoto dengan seragam Catania. Striker asal Jepang tersebut berhasil mencetak 20 gol bagi Gli Elefanti. Morimoto juga sempat bermain untuk Novara pada musim 2011-12 dan hanya mencetak 4 gol dalam 19 laga. Yuto Nagatomo. Yuto Nagatomo memulai karirnya di Serie A bersama Cesena dengan status pinjaman dari FC Tokyo pada 2010-11. Setengah musim berikutnya, Nagatomo dipermanenkan oleh Cesena untuk langsung dipinjamkan ke Inter. Setengah musim pertamanya bersama La Beniamata menghasilkan 1 trofi Coppa Italia. Setelah performanya dinilai bagus, pada awal musim 2011-12, dirinya kemudian dipermanenkan Inter. Pemain dengan catatan 186 kali pertandingan di Serie A tersebut berkandang di Giuseppe Meazza hingga 2018. Keisuke Honda. Setelah tampil impresif bersama CSKA Moskow, AC Milan mencoba berjudi mendatangkan pemain Jepang Keisuke Honda. Perjudian tanpa biaya transfer tersebut tidak menghasilkan trofi apapun bagi AC Milan. Pemain yang bermain untuk Rossoneri sejak Januari 2014 hingga musim panas 2017 tersebut hanya mencetak 11 gol dan 15 assist saja. Eldor Shomurodov. Striker berkebangsaan Uzbekistan, Eldor Shomurodov datang ke Genoa pada Oktober 2020. 8 gol dari 32 laganya bersama Genoa membuatnya ditarik AS Roma pada musim panas 2021. Dirinya dikontrak hingga 30 Juni 2026. Bersama performanya yang tidak begitu gemilang bersama AS Roma, membuatnya dipinjamkan ke Spezia dan Cagliari. Musim 2023-24 lalu, dirinya hanya mencetak 3 gol dan 3 assist bersama Cagliari. Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu menginjakan kakinya ke Italia pada musim panas 2019. Bologna mendatangkannya dari Sint-Truiden untuk memperkuat pertahanan di lini belakang. Performa apiknya di Bologna membuatnya hanya bertahan 2 musim di Italia. Tomiyasu diboyong Arsenal pada musim panas 2021. Total, Tomiyasu bermain selama 64 laga, serta menghasilkan 3 gol dan 3 assist untuk Bologna.
Sardar Azmoun. Sardar Azmoun bermain untuk AS Roma pada musim 2023-24 dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen. Di ibu kota, pemain yang pernah membuat Jurgen Klopp kesengsem ini lebih sering turun sebagai pemain pelapis. Semusim bermain untuk ILUPI, Azmoun mencetak 3 gol dan 3 assist.